Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda menangkuk balam, balam ditangkuk dokik mungka. Nan kamuah kolai manjawik salam, ambo doakan masuk surga. Masuk aja deh. Rugi bagi yang tak menjawab. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-21 ini. Allah masih memudahkan ayunan tangan kita. Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk beribadah. Malam hari ini kebetulan di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak boleh kita tinggalkan untuk Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, anak-anak kami para remaja sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-jannatu mushtaqatu ila arba'i nafarin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa ternyata ada sebuah keistimewaan yang mesti kita usahakan. Bukan hanya kita usahakan, tetapi mesti kita gapai. Apalagi di bulan Ramadan ini, satu-satunya kesempatan besar. Seperti yang disampaikan pengurus masjid tadi, 21 malam yang ke-21 pada malam hari ini. Bukannya kita makin sering di rumah, tetapi menghendaki Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah. Dalam hadis ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa surga itu merindukan 4 golongan manusia. Surga itu mengundang 4 golongan, 4 macam manusia. Yang kesempatan 4, yang kepada 4 macam itu akan ada kesempatan yang sangat besar yang akan kita, yang mampu kita raih pada bulan Ramadan ini. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah talil Quran. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk mampu dan bisa membacanya oleh setiap kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya setiap kita yang membaca Al-Quran itu akan diberikan pahala. Dan pahala yang diberikan bagi setiap orang yang membaca Al-Quran itu bukan per kalimat, bukan per halaman, bukan per reka, bukan per juz. Tetapi pahala yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran itu, kata Ali bin Abi Thalib menyampaikan, akan diberikan pahala setiap huruf yang dibaca. Bahkan 1 huruf Al-Quran yang dibaca, Ali bin Abi Thalib mengatakan akan diberikan pahala 10 pahala. Alif Lam Mim.
dikali 10 maka menjadi 30. Dan harapan-harapan besar yang lain kita simak dalam surah Al-A'raf 104. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan kepada engkau, bila engkau mendengar orang membaca Al-Quran atau ada diperdengarkan Al-Quran kepada kamu, maka simakkan. Fastami'u wa ansitu, inuk monuanlah. Hanya dengan mendengarkan saja kita nikmati pembacaan Al-Quran tersebut. La'allakum turhamun, Allah memberikan kasih sayang. Hanya mendengar saja, walaupun tak pandai, tak bisa baca Quran. Maka janganlah merasa terganggu ketika ada mungkin barangkali masih belum terlalu malam, barangkali anak-anak kita di masjid, di musola membaca Al-Quran, walaupun kadang-kadang tajwidnya ya sangat diragukan kebenarannya. Misalnya masih jam 10, jam setengah 11 malam di Ramadan ini, biarkan saja. Tapi kalau lah jam 2 malam ngaji je baru, ya tak gaduh hari. Namun demikian kaum muslimin, kaum muslimat, sesuatu yang perlu kita pertahankan bagi kita sebagai seorang Minang, mestinya ada sebuah dorongan besar bagi kita. Apa orang Minang katakan? Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Hafal. Kami sangat yakin kita semua hafal semuanya. Adat bersandi syarak. Adat Minang ini bersandikan agama, dan agama bersandikan kitabullah Al-Quranul Karim. Syarak mengatur, adat memakai. Namun demikian, meskipun terundang orang-orang yang membaca Al-Quran ini ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah semua kita orang-orang Minang, apakah semua orang Islam di dunia dan Indonesia ini mampu membaca Al-Quran? Ini menjadi sebuah pertanyaan dan problem, masalah bagi kita sekarang, Bapak dan Ibu. Kalau kurang puas, barangkali coba kita buka hasil survei dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Kalau di Jakarta namanya PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Kalau di Padang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Padang, tempat kami kuliah bersama Buya Al, sama Umi Nur Laili, sama ayah dari imam kita juga. Diadakan survei 200 juta lebih penduduk Indonesia yang beragama Islam. Apakah semua orang Islam yang lebih dari 200 juta di Indonesia tersebut mampu dan bisa baca Quran? Walaupun surveinya itu acak, mungkin Mungka Tongah nak sampaikan. Kalau kamu Mungka Tongah kau 100% bisa baca Quran. Mungkin ke sana-sana di survei. Apa putusan akhir dari PTIQ Jakarta setelah survei tersebut? Mereka mengumumkan bahwa orang Islam Indonesia yang tak bisa baca Quran 53 sampai 65%. Tidak bisa, bukannya bisa. Kalau bisa, itu berarti kemampuannya masih ya panjang pendeknya lumayan, dengungnya jadilah, iramanya dikit-dikit. Belum kepada tahap mahir. Prediksi dari PTIQ Jakarta, kalau PTIQ Jakarta atau Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang melakukan survei, rasanya kita sulit untuk menolak. Hanya 35%, sapatigo lebih seketik orang Indonesia yang beragama Islam yang bisa baca Quran. Sampaikah kepada kita? Mari kita lihat sampai ke bawah. Al-Quran yang kita dengung-dengungkan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin,
Al-Quran sebagai kitab yang tak boleh ada ragu bagi kita, pegangan orang bertakwa. Apakah sampai ke bawah penghijauan tahannya? Kami pernah bercerita dengan salah seorang pegawai kantor KUA Mungka. Di kantor KUA itu setiap hari Kamis atau Rabu kalau tidak salah, ada rasanya screening nikah itu. Ibu lah pernah screening nikah gitu ya? Lah berapa kali bu? Ada yang 2 kali. Nambah ya. Setiap screening nikah, maka setiap pengantin akan diwajibkan dia untuk baca Quran. Sianamu situ, yo Islam agama, yo apa kita Al-Quran. Lai pandai baca Quran, nyan yang saya. Tolong baca bah. Ada di antara mereka yang akan menikah tersebut, ketika ditunjukkan Al-Quran sama dia, jual baca Quran banyak. Apa jawabannya? Nehi. Nehi itu bahasa apa? Bahasa apa benar ya? Tak bisa kata. Ada pak. Dan bapak kita di pegawai kantor KUA Mungka mengatakan bahwa berani beliau mengatakan hanya 50% orang-orang yang akan menikah, yang mengurus nikahnya di kantor KUA tersebut, hanya 50% yang bisa baca Quran. Bayangkan bu, urang dan kemampuan urang. Itulah kira-kira. Hanya separuh, kadang-kadang yang laki-lakinya bisa baca Quran, yang perempuannya tidak, atau sebaliknya, atau 50-50. Mai ijo-ijo ngaji alif alif lam lam mim. Sampai di situ enggak. Menurut cerita salah seorang dari kawan kami yang pernah menjadi panitia pemilihan wali nagari. Wali nagari ya Pak. Setiap wali nagari kan dites baca Quran. Ya Pak ya wali ya. Setiap calon wali nagari ada 5 orang calon wali nagari dites baca Quran. Kebetulan yang mentesnya itu ada di sini orangnya. Dan ketika kami suruh minta dia baca Quran, Pak Wali, Pak Calon, baca Quran. Dibukanya Quran, pas halaman pertama sudah Al-Fatihah, apa boleh bu? Al-Baqarah. Apa ayat pertamanya? Alif Lam. Pak Calon awak tadi lomak senyum bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alama kecil. True story Pak Bu. Rangkaian peristiwa yang dari atas tadi, 65% tidak bisa baca Quran, 50% kata Pak Kua. True story kami sendiri. Termasuk kami mengajar di SMA Semalanggang, yang muridnya juga dari Mungka di segala macamnya di Semalanggang. Pas demikian. Artinya apa? Kemampuan kita orang Islam membaca Al-Quran ini sekarang ini cukup dipertanyakan. Ananda cucu kita sekarang alhamdulillah kami mohon didampingi tadi Pak. Kalau sekiranya tidak didampingi, hilang. Pas khatam Quran, memang betul. Ya khatam lah ngaji. Buktinya apa? Kami setiap hari Minggu mengajar ngaji irama di rumah Quran. Dekat kelok nonggong musola perti. Tak berapa anak-anak kita gratis, perai, tidak bayar. Tak berapa lagi yang bisa, yang mampu mendengungkan Al-Quran dengan bagus, dengan tajwid yang benar. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sejarah dan keadaan yang seperti itu kami ceritakan supaya apa? Supaya ada fakta biru, ambil pelajaran.
Dan itu ada kewajiban ditonggokkan kepada kita. Nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Sinari, hiasi, indahkan rumah-rumah kamu dengan sembahyang dan membaca Al-Quran. Ketika diperintahkan nawiru, berarti yang diperintahkan siapa? Orang yang menjadi pemimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga tersebut. Orang yang nomor satu dalam keluarga tersebut siapa itu? Awak, kami, kita, bapak dan ibu-ibu. Kalau sekiranya dibiarkan dan mereka sudah sangat terpengaruh dengan ini, tak berapa lagi yang akan bisa kita harapkan. Alhamdulillah, Buya Al dan Umi Nurlaili beserta kawan-kawan di masjid kita ini masih sangat kuat untuk membina sampai khotam Quran. Setelah itu khotam puluh mengaji. Mohon maaf, bukan di masjid ini saja, bukan di tempat kita saja, di tempat yang lain juga seperti itu. Tempat kami juga demikian di Tolang Mawar. Nah, lalu kembali kepada apa lagi? Kewajiban kita ditonggokkan. Bu, Pak, ingat, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Semua kita pemimpin. Yang jelas kita di rumah tangga adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Termasuk andai kata berandai-andai anak cucu kemenakan kita seperti yang tadi. Misalnya ketika sekreneng di kantor puah disuruh membaca Al-Quran, lalu jawabannya nehi, tak bisa sama sekali. Apa kira-kira atau seperti apa kira-kira rona wajah kita? Mungkin biru kayaknya nak. Suruh baca Quran, gayanya datang ke kantor puara nak alang ni. Disuruh baca Quran, nehi saja jawabannya. Abi maduk uang kawak sadur. Pertanggungjawabannya kepada kita. Tapi setidaknya kita baik-baik saja dulu apa yang ada kini. Apalagi masuk malam 21 Ramadan salah satu di antara orang yang terpanggil yang akan terseru nanti untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran di setiap kesempatan. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu kata Nabi Muhammad SAW, hifzul lisan, orang yang mampu menjaga lidah. Orang yang mampu menjaga perkataan. Orang yang mampu mengagai bagaimana supaya orang lain tak tersinggung. Dan itu pada bulan Ramadan ini mesti sempurna kita kerjakan. Oleh karena apa? Ramadan menghendaki kita ini tak perlu banyak bicara, apalagi bicara yang tak senonoh. Bicara yang membuat orang lain tersinggung. Kalau sekiranya tersinggung dengan kata-kata ini luar biasa Bapak dan Ibu. Luko dek pisau dek sembilu mungkin barangkali dia agih betadin sehari, 2 hari, 3 hari hilang. Tapi kalau luko dek lidah, oi, jangankan 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun pun kadang-kadang masih ingat. Ada kadang-kadang ya, malah dipitawikan kepada cucu, cu, angjang kawan dia siapa tu dah, baru tu sakit hati dan kada tu. Bayangkan tu, kada tunya sakit hati, dek gara-gara tersinggung tadi, ka cucunya nyupitawikan. Begitu berbahayanya lidah yang tak bertulang ini. Maka jaga-jaga lidah. Ramadan menghendaki kita tak banyak omong, tak banyak bicara, apalagi bagunjang, apalagi maadu-adu orang, ghibah. Ustaz,
Bahkan tak ada dalam hal yang membatalkan puasa karena gibah, karena bohong, karena madu-adu, karena bagunjang batal puasa. Enggak. Tetapi nilai puasa kita karena sudah terbiasa dengan gibah, dengan yang hal-hal yang loga tersebut. Loga ini perbuatan-perbuatan yang tak diperintahkan Rasulullah untuk mengerjakannya. Terbiasa dengan begitu, maka nilai konten puasa kita itu makin hari makin berkurang. Maka berhati-hatilah dengan lidah. Orang yang berpuasa, kata Nabi kita, la yaskhab wala yarfuth. Jangan berbuat sesuatu yang membuat cedera nilai puasa kita ini. Satu yang paling disarankan benar adalah bahwa jangan sembarang bicara, hifzul lisan, jagalah lidah. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga itu adalah wa mut'imil ji'an. Mut'imil ji'an, orang yang mudah dan murah saja membantu orang-orang yang membutuhkan. Orang yang tak enggan hatinya berinfak dan bersedekah. Orang yang senantiasa ada empati kepada siapapun. Hal tersebut dibiasakan di bulan Ramadan ini. Kami yakin dan percaya sekali kita semua akan mau melihat kiri kanan muka belakang siapa kira-kira dalam bulan Ramadan ini yang patut dan pas kita bantu. Apalagi mungkin di malam 21 ini sudah pas kami sampaikan pengumuman, mungkin membantu pengurus masjid bayarkan zakat fitrah. Merupakan salah satu kewajiban utama bagi kita yang berpuasa ini. Wa mut'imil ji'an. Ingat surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, orang yang tak mengurus anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Apalagi orang yang tak serius dengan beragama itu, yaitu orang-orang yang tidak bahasa dari Al-Quran ini sungguh sangat luar biasa sekali. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Yang tak serius, tak bersungguh-sungguh beragama ini, kata Al-Quran di ayat 3 tersebut, orang-orang yang tak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini bahasanya berbahaya nih. Ya sangat halus sekali. Tak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Jangankan memberi makan orang miskin, menganjurkan saja tak mau dia. Misalnya dia melihat ada orang miskin di situ. Mungkin barangkali kita tahu makannya mungkin sekali sehari. Tapi dia tahu mengatakan kepada orang lain saja tidak mau dia. Tuan, siap tuan lagi mampu nampak Raden, tapi saya nutu sekali sehari makanannya. Mengecek itu saja tidak umur. Apalagi dia langsung membantu. Supaya tak tersindir, tak terkena kita dengan orang-orang yang tak serius mengerjakan dia menjadi beragama Islam ini, maka kerjakanlah, jangan sampai terlalai. Wa mut'imil ji'an, bantulah siapa saja. Alhamdulillah, sebagian dari mereka-mereka yang ingin bantu itu ada yang berbagi takjil, ada juga yang mungkin barangkali ketika di Ramadan ini ada acara, remaja-remaja mengadakan acara. Tapi yang paling penting sekali adalah lihatlah sekeliling rumah kita, muka belakang, kiri kanan, mungkin ada tetangga kita yang mungkin barangkali ya tak sempurna, tak sesempurna kita makannya. Berilah mereka, bantulah mereka. Dan yang keempat, orang-orang yang dirindukan surga tersebut adalah
as-shaumi fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Keempat hal ini sangat luar biasa sekali. Dan kesempatan itu hanya terjadi sekali setahun. Mumpung masih ada 10 hari terakhir Ramadan ini, maka perkuatlah hati kita, tinggikanlah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah beriktikaf. Lakukanlah sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada Al-Quran. Jagalah pembicaraan, perkataan kita. Sukalah membantu. Jangan lupa zakat fitrah seperti yang kami katakan tadi. Dan tentu kerjakanlah bulan puasa ini dengan penuh kesadaran. Semoga dengan perbuatan-perbuatan, semoga dengan amal-amal seperti yang kami sampaikan tadi, kita teriring dan tergiring menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan terundang kepada surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.